Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Oke, saya ulangi lagi tadi Bung Ferry mengatakan bahwa ada 3 jenis yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Mulyono, lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya oleh lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang adalah UGM. KPU berlapis-lapis. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Sekarang datanya hilang itu. Oke, baik. Dari keempat argumentasi ini, ada yang mau jawab? Dr. Tifa, ke Mas Roy. Ya, saya dulu ya gini. Jadi UGM pun bisa salah. Ya. UGM bisa salah? Bisa. Itu rektor-rektor semua, wakil rektor dan semua. Wakil rektor, bukan rektornya loh ya, wakil rektor. Wakil rektor ngomong. Rektornya tadi ngomong fakultas kehutanan aja, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu tapi kan direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti. Di pertemuan bukti. Itu sudah diserahkan dokter. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Di mana bohongnya? Ya, jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan. Kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita dapatkan. Kami tagih dengan paksa. Kita tagih. Dan ya ini saya sekalian ngasih tahu. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu selama 10 tahun, Mas. Saya di DPR Komisi 1. Tadi UGM sudah terjawab. Ya. Bahwa ada UGM bisa salah. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita challenge. Kalau UGM nanti benar. Baik. Tapi saya kira gini, Mas. Udah. Yang ketiga, ada orang yang itu, Bambang Tri di penjara karena itu. Saya sebelum yang Bambang Tri. Tambah yang UGM. UGM melakukan klarifikasi terhadap ijazah itu 2 kali ya. Jadi pertama adalah dilakukan oleh rektor sendiri. Tapi rektor itu ketika melakukan klarifikasi sama sekali tidak memperlihatkan dokumen apapun. Beliau hanya mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Joko Widodo asli. Coba dicek di video. Kami meyakini itu bukan sebuah evidence base, bukan sebuah pernyataan ilmiah, karena harus diproses, diuji lagi. Kedua, ketika kami bertemu tanggal 15 April 2025, sekali lagi UGM hanya mengeluarkan narasi, sama sekali tidak mengeluarkan dokumen apapun untuk memverifikasi ini secara ilmiah. Harus tahu, Mas, masyarakat harus ngerti ini. Jadi kami tidak mendapatkan dokumen apapun, UGM hanya mengeluarkan klarifikasi berdasarkan narasi. Dan itu secara ilmiah sama sekali tidak evidence based. Artinya UGM tidak pernah melakukan pernyataan dengan basis bukti ilmiah. Ya, satu-satunya dokumen yang kami lihat itu hanya skripsi, yang itu pun juga tidak bermaksud untuk ditunjukkan kepada kami. Ketika kami paksa, kami ingin melihat skripsi, barulah mereka memperlihatkan kepada kami. Adapun tentang ijazah, mereka mengatakan ijazah asli sudah kami serahkan kepada alumnus. Betul ya, kami pun juga nggak ada ijazah kami di UGM kan. Dan tidak pada tempatnya kami meminta ijazah asli tersebut ke UGM. Maka ada tim yang kemudian tanggal 16 April bertemu. Ijazah pasti tersimpan di kampus dong, minimal fotokopian yang legalisir. Itu yang kami harapkan untuk ditunjukkan oleh UGM. Tidak ada katanya. Iya, dia tidak menunjukkan sama sekali harusnya kan. Karena berdasarkan dari kesepakatan pada tanggal 15 April itu, kita ini sama-sama melakukan sebuah klarifikasi secara ilmiah.
Apa arti klarifikasi secara ilmiah? Harus ada sebuah dokumen yang bisa kami buktikan secara ilmiah. Tapi UGM tidak memberikan itu, termasuk ijazah ya. Artinya kan seharusnya ada. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang keempat, bahwa ini sudah berproses berkali-kali, mulai dari Pilkada Kota Solo, DKI Jakarta, Presiden. Yang nomor tiga dulu. Nomor tiga kan katanya Bambang Tri. Ya, Bambang Tri itu memang pernah menggugat. Cuman kan kita juga tahu lah, katanya memang Bambang Tri nggak punya kemampuan apapun ya gitu. Jadi hanya berdasar. Oke, makanya kami tampil, gitu loh. Kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan itu beda Anda dengan Bambang Tri, Anda mengatakan itu? Iya, bukan kaleng. Kita tuh Dr. Rismond itu lulusan forensiknya Jepang. Saya juga belajar tentang komunikasi, belajar juga tentang public health, belajar juga tentang dokter saya itu di bidang OCB, Organization Citizen Behaviorship. Ya, itu pun juga clear di universitas negeri, bukan universitas abal-abal ya di Jakarta. Jadi artinya apa? Kita berhak dan kita berhak karena kami ini lulusan UGM, Mas. Jadi kita punya hak untuk menyampaikan itu dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 tadi, itu kita sah saja mengumumkan itu sah dimanapun sah. Dan kalau itu ada yang keberatan silahkan keberatan dan challenge. Makanya Mas Aiman, saya terus terang sedih. Malam hari ini katanya awalnya kan rencananya akan ada ahli IT yang dibawa di sini. Ternyata nggak ada ahli IT itu. Ya gitu. Ya itu sahabat saya tadinya, Abah itu. Ya Abimanyu Wahyu Hidayat. Ya, awalnya mau hadir ke sini tapi akhirnya membatalkan. Lah makanya. Jadi Abah kenapa kamu batal gitu loh gitu dia hadir di sini. Tambahan. Saya boleh tambahin soal Bambang Tri ya Mas. Supaya tahu ini kan ahli hukum katanya kan ya. Kok tidak tahu materi apa yang membuat Bambang Tri dipidana? Bambang Tri itu melakukan gugatan atas ijazah SD, SMP, SMA. Yang mana kemudian dia dihukum. Dia sama sekali yang tidak mengeluarkan soal ini. Jadi bukan ini. Bukan ijazah S1. Bukan ijazah S1, supaya tahu. Dan Bambang Tri itu tadinya diputus di level pengadilannya itu karena dikatakan menyebarkan kabar bohong. Ketahuilah Mas Aiman dan semua iNews penonton, akhirnya Mahkamah Agung ya dalam kasasinya itu memutuskan bahwa itu mencabut. Jadi bukan itu lagi. Jadi sebenarnya dia yang kena hanya kemudian menimbulkan keresahan atau menimbulkan kegaduhan. Oke. Dan sekarang adalah Bambang Tri alhamdulillah ini sedang proses untuk PB. Tapi gini Mas, sebelum ke yang keempat ya tadi dia. Saya terus terang ini ada perkembangan menarik sore ini Mas gitu. Oke. Sore hari ini ada seorang yang mengundurkan diri. Ya, nggak ada hubungannya ini langsung. Bukan sore ini, maksudnya kepala PCO. Betul, ya dia tanggal 21 April, tapi baru diumumkan sekarang. Itu Hasan Dasbi itu bagus Mas gitu, dia mengundurkan diri gitu loh. Artinya contoh itu sebenarnya kalau UGM mengerti, inilah kesempatannya. Kalau memang salah, katakanlah salah. Kalau salah ya salah. Siapa yang diminta mengundurkan diri? Ya orang yang melakukan statement yang tidak sesuai faktanya. Itu. Prof Hening maksudnya? Ya lihatlah nanti statementnya. jangan kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada? Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada? Tidak ada. Hilang. Padahal kami sempat website-nya ada. 3 KPU itu nggak ada? Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan soal upload itu. Data-data di repository itu juga ada yang keanehan. Tapi banyak keanehan lah Mas. Pokoknya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terverifikasi, nyatanya tidak ada dokumennya. Dan kita mau tanding ya gitu. Kalau yang setara ya gitu. Kalau misalnya ya itu. Ya kalau yang ngomong itu nanti orang KPU baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua KPU-nya udah disanksi karena pelecehan itu ya gimana kita percaya?
Nggak kan lembaganya masih ada. Ya, itu bisa Makanya masih ada. Oke. Anda Tambahan dong. Oh iya, silakan. Belum ngomong ini. Silakan, Ya. Yang pertama, Oke. kalau ada orang di sini yang paling sayang UGM, kami bertiga, karena kami lulusan UGM. Ya. Aku juga sayang UGM. Ya, kami alma mater. Yang kedua, Ya aku juga alma mater. Wah, Bang juga UGM juga. sertifikat atau ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik. Itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah. Itu kebanggaan. Dan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta, kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji setelah itu pajang. Begitu caranya. Baru yang ketiga, ya, kami menggunakan sumber yang sangat primer, kami foto. Ya. Ini skripsi, bukan ijazah ya? Iya Pak, jadi kesesuaian font itu harus jelas dulu nih. Terkorelasi dengan ijazah yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Bentar. Skripsi terhubung dengan ijazah, gimana Mas? Yes, 2002 ya. Oke. Pada saat konvers, Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan, ya, ini ijazahnya, fotokopinya Pak Joko Widodo. Terus setelah itu ditunjukkan skripsinya, berikut dengan lembar pengesahannya. Nah, di situ saya uji frame demi frame, itu dari Dr. Sigit Sunarta. Jadi bukan dari abal-abal. Ya. Dekannya. Nah, itu yang Anda uji waktu itu skripsi atau ijazah? Tahapan pertama Pak, ya. Untuk orang lulus itu kan Ada, skripsi Ya, dulu. skripsi, oke. Nah, ijazah saya belum, pada saat mengamati itu, mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi begitu, jangan ketawa dulu Bang. Ngeles. Ini nggak ngeles di ilmiah Mas. Kalau kamu Peneliti nggak nggak punya sih? bukti ilmiah nggak usah ngomong. Ayo dong. Iya nggak usah ngomong. Bentar Pak. Jangan saya lanjutkan. dilari-larikan. Ayo kita transparan. Buka-bukaan tentang ijazah. Anda ngoprek-ngoprek ijazah Jokowi. Ayo ungkapkan oprek-oprek Anda. Udah pernah lihat belum ijazahnya? Belum. Belum kan? Belum kan? Anda yang belum pernah Skripsinya lihat. belum udah pernah lihat belum? Tapi ngomongnya banyak ke dunia Skripsinya ngomong udah palsu. saya. Ngaco Skripsinya Anda udah ini. pernah lihat belum? Kalau belum lihat nggak usah ngomong lah. Bro. Kita ngomong ijazah bro. Bro. Iya. Jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu. Coba. Opreng. Begini ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, Ayo dong. Misalnya udah nggak ilmiah Nah, nih. biar publik tercerahkan. Ayo dong. Tadi kan udah dioprek-oprek. Sekarang giliran Anda. Ya, silakan. Diam Ijazah ya. dulu biar bisa saya ngomong. Ijazah. Oke, ijazah. Saya analisa frame demi frame fotokopinya itu, ya. Terus lembar pengesahannya juga yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Ini skripsi masih ya? Ya, skripsi Oke. dan ijazah. Ijazahnya fotokopi. Anda pernah melihat ijazah fotokopinya Pak Jokowi? Iya. Loh, kan yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Dokter Di Sigit. konvers. Dekan Kehutanan Dekan, UGM. Oke. Ini bentar. Ini kita pelan-pelan. Jadi waktu itu ditunjukkan skripsi asli, fotokopi. Asli. Skripsi Ijazah asli fotokopi. dan Ijazah fotokopinya. fotokopi ijazah. Iya. Pak Jokowi dua-duanya. Ya. Di waktu yang berbeda ya. Pak Sigit Sigit Sunarta. itu adalah Dekan Kehutanan UGM saat ini. saat Supaya ini. clear Mas Saiman, ini di Artinya- waktu yang berbeda, bukan tanggal 15 itu. Itu kapan? tapi Mas saya mau sebelumnya. tanya, itu kapan? Tahun 2022. Tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 Ya. ya udah rame-rame juga karena Bambang Tris seingat saya waktu itu 2015 kalau nggak salah. Lalu kemudian Pak Sigit waktu itu mengatakan bahwa ini skripsi asli, ini fotokopi ijazah dari yang asli. Iya, ijazahnya Pak Joko Dekan Widodo. Fakultas Kehutanan UGM mengatakan itu. Sigit Sunarta. Oke. Ya, Dr. Sigit Sunarta. 2022 bulannya masih ingat? Lupa Pak. Oke. Nah selanjutnya Oke. saya cek frame demi frame, saya analisa, ya. Terus saya analisa juga lembar pengesahan skripsinya. Baru saya pakai analisa forensik untuk mencocokkan bahwa ini lembar pengesahan skripsinya maupun ijazahnya, fontnya Times New Roman yang belum ada tahun 1992. Itu deskripsi ya. Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo. Terus saya foto. Oke. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konvers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada
Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli skripsi. apa fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dr. Sigit Asli Sunarta. apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok ya jadi waktu itu? takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa yang kemudian muncul di seperti ini sama? Ini kan disebar. Fotokopinya Ya, sama. Analisanya ya Pak ya. Ya, silakan Mas. Ini Bang. Peneliti. Oke. Ilmiah ini. Mulut. Dokter. Ini kan diklaim asli oleh Pak Sigit Sunarta. Sandi Utama. Ya. Kader PSI. Ya kan? Ijazah dulu aja, ijazah dulu Tom. Minta tolong ijazah dulu. Di full aja, full ijazah. Oke. Ya untuk memeriksa Ya, ini aja kita dulu. di sininya ini ya khususnya di bagian apa namanya yang tertimpa ijazah. Ini Di bawah ini, di bawah. Foto, naikin dikit coba. Fotonya dinaikin. Dinaikin. Nah, ini. Naikin lagi. Naikin dikit lagi. Nah, ini kan Drag ke kita atas. periksa lewat apa namanya analisa Nah, ini. mikroskop digital Ya, ya. oke. Jadi semacam apa intensitas kanal red, green dan blue. Nah, ini kan red. Ya. Nah, terus harus lintasannya kan harus ada red. Ya. Secara natural menimpa ini. Capnya. Iya, ternyata setelah kita periksa tadi programnya mana? Ya, itu yang nggak ada. Oke. Yang nggak ada di sini. Lihat Ini ya, nggak perhatiin tuh ada fotonya rednya. numpang tuh loh. Oke. Maka di samping Ella ya. Tapi kan menggunakan- kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh siapa Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan yang- counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sunarta juga ini Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh diupload itu yang kan harus palsu. yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah Jokowi yang Gimana palsu. sih? Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulisannya apa? Ijazah siapa itu? Menurut Sandi. Sekarang Anda ngomong menurut yang Sandi itu diupload. siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka Lagi Twitter. mana ini, ini? Bung? Twitternya siapa? Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Kita Jawab kembali pertanyaan saat lagi. saya. Makanya diam Mari dulu. suara. Oke. Nanti.